Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Realme, apa yang terlintas di benak kita kalau kita mendengar kata-kata brand Realme? Ya pasti kalian sepemikiran dengan saya, yaitu yang memproduksi handphone tentunya. Nah, selain handphone, Realme juga memproduksi IoT lainnya, ada smartwatch dan juga televisi. Di tahun 2022, tepatnya di bulan April, Realme mulai mencicipi pasar laptop di Indonesia. Karena sebelumnya Realme memproduksi HP dan juga IoT lainnya, kini mulai memproduksi dan memasarkan laptopnya di Indonesia, mengikuti jejak Huawei dan juga Redmi. Kalau Huawei itu ada seri Huawei MatePad-nya, kalau Redmi itu ada seri yang Redmi Book-nya. Nah, sesama brand-brand Cina, Realme juga ikut bersaing di pasar laptop Indonesia dengan menggempur seperti brand Asus dan juga Lenovo selaku pimpinan pasar laptop di Indonesia. Dari segi desainnya, Realme Book RMN B1001 ini cukup menarik kali bagi saya karena desainnya ini mirip sekali dengan MacBook. Nah, untuk Realme Book ini terdiri dari dua varian warna, yang pertama Real Blue dan juga Real Grey. Nah, untuk tebalnya sendiri ini di kisaran 14,9 mm dan beratnya cukup ringan, yaitu di kisaran 1,3 kg aja. Iya, Realme Book ini cukup ringan sekali, dan untuk bodinya sendiri ini terbuat dari bodi aluminium. Apalagi laptop Realme Book ini dibanderol di kisaran 5,9 jutaan aja. Iya, harga yang cukup murah dan juga terjangkau bagi kita yang mau cari laptop di kelas entry level, dan juga desainnya mirip-mirip dengan laptop di kelas 19 jutaan. Realme Book ini sangatlah worth it untuk dibeli pada tahun 2022 ini. Karena apa? Mari kita bahas one by one. Untuk Realme Book RMN B1001 ini performanya cukup kencang sekali karena sudah menggunakan prosesor dari Intel, yaitu i3 1135G4 yang tentunya sudah dilengkapi dengan cooling dual fan yang membuat Realme Book ini masih dalam kondisi yang dingin dan membuat performanya lebih stabil. Untuk prosesornya ini yang digunakan Realme Book adalah seri Tiger Lake U series, TDP di angka 28 watt, fabrikasi 10 nanometer, 2 core 4 thread. Untuk clock speednya di 3 GHz dan turbo boost-nya maksimal di 4 GHz. Pengujian dengan benchmark sintetis kita menggunakan R15, R20 dan juga R23. Di R15 OpenGL-nya kita dapat di 52 fps-an, dan untuk CPU-nya kita dapat di 192 GB. Selanjutnya kita menggunakan R23. CPU-nya kita dapat di 1265 PTS, dan untuk R23 untuk menguji multi-core dan juga single core-nya. Di single core kita dapat 2592 PTS, dan untuk single core-nya sendiri kita dapat di 723 fps-an. Untuk GPU-nya sendiri ini masih menggunakan Intel UHD family, dan untuk RAM-nya sendiri ini LPDDR4X dengan konfigurasi dual channel 8 GB. Dan untuk frekuensinya ini di 3733 MHz. Dan untuk RAM-nya sendiri ini tidak bisa kalian upgrade karena RAM-nya sendiri tersordel pada motherboard-nya. Kita main beberapa game, di antaranya adalah Need for Speed dan juga Tomb Raider. Nah, untuk Need for Speed kita dapat rata-rata di 30 fps-an dengan settingan low. Dan selanjutnya kita coba untuk main game Tomb Raider, kita juga dapat di sekitaran 30 fps-an, tetapi biasanya kita dapat kadang-kadang di 15 fps-an. Performa Realme Book ini cukup bagus buat main game, juga memang di kisaran 30 sampai di bawah 30 fps untuk fps yang kita dapat. Kita juga cek kemampuan Realme Book ini menggunakan PC Mark untuk skor edit foto di 5222. Nah, untuk rendering video kita dapat di 1456. Nah, untuk skor yang didapatkan ini menurut saya masih kurang tinggi ya, masih tergolong rendah. Dan untuk editing video kita
kita dapat di 3788. Skor video editnya lumayan, jadi kita coba untuk edit menggunakan Adobe Premiere Pro. Selama editing cukup lancar, laptop ini butuh merespon beberapa detik kalau layer editingnya yang sudah banyak. Sedangkan untuk renderingnya, Realme Book ini butuh waktu 8 menitan untuk rendering video dengan durasi 2 menit tanpa banyak editing ya guys. Selanjutnya untuk mendukung komputasi yang cukup tinggi, laptop ini juga sudah dibekali dengan storage menggunakan SSD M.2 NVMe 3 Gen O Gen 4, dan untuk kapasitasnya sendiri ini 256 GB. Dan kita juga coba untuk mengecek kecepatan baca dan tulisnya. Untuk kecepatan baca dan tulisnya kita dapat di rate-nya itu di 2800-an, sedangkan untuk rate-nya ini di 1200-an. Memang untuk laptop saat ini sudah banyak yang menggunakan SSD tentunya. Soal baterai, Realme Book ini sudah dibekali dengan baterai yang cukup besar, yaitu di 54 Wh yang mampu bertahan di kisaran 10-11 jaman kalau dibuat beberapa kegiatan yang cukup ringan seperti Office, Word, dan juga nonton video dan browsing-browsing lah. Laptop ini juga dapat mengisi ulang 50% dalam waktu 30 menit. Dan untuk adaptor sendiri ini menggunakan USB C2C. Jadi kalau kita lupa membawa charger laptop ini, kita bisa menggunakan charger HP untuk mengecas laptop ini. Buat sistem operasinya tenang saja karena laptop Realme Book ini sudah dibekali dengan Windows 10 dan juga Microsoft OHS tahun 2019. Jadi untuk kalian yang sedang kuliah atau skripsi, laptop ini sangatlah rekomendasi untuk kalian yang mau cari laptop. Dan untuk kalian yang baru kerja, laptop ini juga sangatlah worth it untuk dibeli. Dan untuk dari segi keyboardnya ini cukup nyaman dan responsif. Untuk cake travelnya ini di 1,3 mm dan sudah dibekali dengan lampu backlight yang kita bisa atur hingga 2 level. Dan untuk ukuran touchpadnya sendiri cukup besar sekali dan juga responsif. Dan untuk kebutuhan online seperti daring ataupun Google Meet, laptop ini juga sudah dibekali webcam dengan resolusi 720 megapiksel. Nah, ini adalah hasil dari perekaman Realme Book RMNB1001. Dan untuk hasilnya ini cukup bagus sekali. Menurut saya sih cukup worth it lah kalau dibuat meeting. Kalau untuk pencahayaan yang cukup, warna yang dihasilkan pun sangatlah baik. Nah, untuk laptop Realme Book ini belum dilengkapi dengan webcam privasi shutter. Jadi untuk mengamankan privasi kita bisa membeli privasi shutter di online yang harganya cukup murah di kisaran 5 ribuan. Dan ini adalah hasil dari fotonya. Nah, untuk audionya sendiri ini cukup bagus sekali karena audionya ini buatan dari Harman DTS. Untuk letaknya sendiri ini terletak di bagian kanan dan kiri bagian bawah menghadap dengan pengguna. Dan untuk suaranya sendiri ini cukup bagus dan juga clear. Dan ini adalah hasil dari audio Realme Book by Harman. Bagian yang cukup menjadi perhatian selain dari segi desain dan juga layarnya, yang mantap adalah di bagian connectivity-nya. Karena untuk connectivity-nya ini cukup sedikit, karena hanya ada 2 USB Type-C, kemudian ada 1 buah USB Type-A, dan juga 1 buah port combo audio jack dengan ukuran 3,5 mm. Dan untuk Wi-Fi-nya ini menggunakan Wi-Fi 5AC, sedangkan Bluetooth-nya sendiri ini Bluetooth 5.1. Kalau untuk seri yang i3 generasi 11 itu belum support dengan Thunderbolt, dan untuk yang support dengan Thunderbolt adalah yang menggunakan prosesor i5 generasi 11. Itu USB Type-C-nya sudah support dengan Thunderbolt dengan kecepatan 40 GB per second. Dan untuk membuka layar laptop Realme Book ini kita bisa buka dengan kedua tangan dan kita bisa buka sampai 150 derajat seperti ini. Hampir 180 derajat. Oh iya, untuk kalian yang penasaran dalam isi paket pembeliannya, di sini ada adaptor dengan tegangan 65 watt USB C2C. Di sini kita juga dapat kabel USB Type-C. Di sini kita dapat Realme Book-nya, dan juga ini adalah box-nya, yaitu Realme Book dominan warna putih. Dan di sini juga kita dapat kartu garansi. Nah, untuk garansinya sendiri ini 2 tahun. Nah, untuk service centernya sudah ada di kota-kota besar di Indonesia. Oke, kesimpulan video kali ini review laptop Realme Book RMN B1001
B1001 ini adalah yang pertama dari segi desainnya, karena desainnya ini sangat menjual sekali, karena desainnya ini mirip banget dengan laptop yang harga di kisaran 20 jutaan. Nah, ini kita dapat di harga di bawah 6 jutaan aja. Yang kedua adalah di bagian layarnya. Karena untuk layarnya sendiri ini sudah menggunakan panel IPS dan untuk resolusinya ini 2K. Jadi kalau kita membeli dari Asus paling dapat di Full HD dan paling untuk panelnya TN. Jadi lebih rekomendasi ini. Selain itu juga untuk RAM-nya sendiri ini dual channel LPDDR4X. Jadi dibandingkan dengan LPDDR4 dan juga DDR4, RAM laptop ini lebih kenceng tentunya. Untuk kalian yang kurang puas dengan performa Core i3, kalian juga bisa membeli dengan varian yang pakai Core i5, tentunya dengan GPU sudah menggunakan Intel Iris Xe. Oke, segitu saja review Realme Book RMN B1001 ini. Untuk kalian yang suka tentang video IT lainnya atau review laptop, bisa kalian subscribe. Jika video kali ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Untuk link pembeliannya sudah ada di deskripsi video. Saya Bang Ucup pamit, Unghun Store, Your IT Solution.